Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di Erben Channel. Pada sesi ini saya membahas satu topik kebenaran firman Tuhan dengan tema Jadilah Kristen, Jangan Suam-suam kuku. Adapun teks pembahasan materi firman Tuhan hari ini terambil dari Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Dan yang menjadi topik bahasan kita terambil dari Wahyu 3:16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehendak Tuhan bagi kita supaya kita memiliki pendirian yang jelas di hadapannya. Dingin atau panas, kita tidak boleh berada di antaranya menjadi suam-suam kuku. Di dalam ayat ini dengan jelas dikatakan orang yang suam-suam kuku dimuntahkan oleh Tuhan. Berarti kalau orang yang suam-suam kuku ini dimuntahkan oleh Tuhan, berarti orang yang suam-suam kuku tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan dapat dikatakan bahwa Tuhan jijik terhadap jemaat, terhadap siapapun, terhadap orang Kristen, jika kehidupan kekristenannya hidup suam-suam kuku. Kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu pasal 2 sampai dengan pasal 3, di dalam kitab ini ada 7 jemaat yang mendapatkan teguran dari Tuhan, mendapatkan firman dari Tuhan. Namun hanya jemaat Laodikia yang tidak mendapatkan pujian dari Tuhan. Jemaat yang lain walaupun mendapatkan teguran, masih ada pujian, ada hal yang baik yang bisa dilihat pada mereka. Tetapi jemaat Laodikia ini menjadi jemaat yang tidak mendapatkan pujian dari Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa jemaat ini adalah jemaat yang jijik di hadapan Tuhan. Jijik bagi Tuhan. Makanya dikatakan bahwa engkau tidak panas, tidak dingin, engkau akan kumuntahkan dari mulutku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti apa sih jemaat atau orang Kristen yang suam-suam kuku itu? Seperti apa kehidupan mereka? Bagaimana keberadaan mereka? Bagaimana keadaan jemaat Laodikia ini sehingga disebutkan sebagai jemaat yang suam-suam kuku, jemaat yang menjijikkan di hadapan Tuhan? Mari kita melihat yang pertama yang dimaksud dengan Kristen suam-suam kuku atau jemaat suam-suam kuku adalah jemaat yang secara lahiriah ikut Tuhan, tetapi secara hati tidak serius dengan Tuhan. Ini yang pertama yang dimaksud dengan suam-suam kuku. Secara lahiriah ikut Tuhan, secara hati tidak pernah memiliki kesungguhan, tidak memiliki keseriusan dengan Tuhan. Dapat dikatakan bahwa tubuhnya ada di dalam gereja, tetapi hatinya benar-benar ada di luar gereja. Dapat juga dikatakan bahwa ketika di dalam gereja memiliki semangat, memiliki hati yang kelihatan serius, tetapi di luar gereja maka dia menjadi orang yang dingin. Inilah orang yang suam-suam kuku, bahwa hatinya tidak pernah serius dengan Tuhan, tetapi hanya secara lahiriah. Tubuhnya ada di tengah-tengah ibadah, tetapi pikirannya ngelantur kemana-mana. Tubuhnya ada di tempat persekutuan, tetapi hatinya jauh dari persekutuan itu sendiri. Tetapi hidupnya dikuasai oleh apa yang ada di luar persekutuan itu sendiri. Dan tentu orang yang seperti ini tidak jelas, tidak benar di hadapan Tuhan. Dan orang seperti ini tidak berkenan di hati Tuhan. Dan orang yang seperti ini tidak membawa pengaruh yang besar, yang positif di tengah-tengah gereja. Tetapi ini menjadi hal yang buruk, hal yang tidak menjadi teladan. Maka tidak salah kalau Tuhan mengatakan orang yang seperti ini akan dimuntahkan oleh Tuhan. Karena Tuhan menghendaki orang yang serius, orang yang mau taat, orang yang mau sungguh-sungguh memberikan hatinya, memberikan hidupnya kepada Tuhan. Bukan bermain-main dengan Tuhan, dengan pelayanan dan lain sebagainya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius 5 ayat 8 sampai 9 dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jelas dikatakan di dalam ayat ini bahwa mereka-mereka yang suam-suam kuku ini adalah mereka yang memuji-muji Tuhan, tetapi hanya di bibir saja. Tetapi hati mereka tidak ada tempat untuk Tuhan. Mereka mendengar firman, tetapi hanya di telinga saja. Tetapi hati mereka, jiwa mereka, rohani mereka tidak ada tempat untuk Tuhan. Boleh dikatakan bahwa orang seperti ini dikatakan sesat juga tidak. Mengapa? Karena mereka ada di lingkungan ibaratnya gereja, lingkungan orang percaya. Tetapi lurus juga tidak. Mengapa? Karena mereka berada pun di dalam lingkungan orang percaya, tapi hati mereka tidak sebagai orang percaya. Orang seperti ini disebutkan Kristen juga bukan. Tapi kalau kita sebutkan juga mereka kafir, tidak mengenal Allah yang benar, juga bukan. Inilah yang disebut suam-suam kuku. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang hanya peduli dengan hatinya sendiri, dia tidak ada tempat di hatinya untuk Tuhan. Maka dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi segala sesuatu yang dikerjakannya hanya di bibir, tidak merupakan sebuah sikap, tidak merupakan sebuah pengabdian yang berasal dari hati yang mengasihi Tuhan, tetapi hanya di bibir. Inilah yang disebut sebagai Kristen suam-suam kuku, bahwa dia di dalam mengiring Tuhan hanya di bibir, hanya lahiriah tok, tapi tidak pernah memberikan hatinya, memberikan seluruh hidupnya untuk dikuasai, dikendalikan, dipimpin, di mana Tuhan menjadi pemilik dan penguasa. Itulah yang disebut orang Kristen suam-suam kuku. Yang berikut, Kristen suam-suam kuku adalah Kristen atau orang Kristen yang membanggakan harta duniawi. Dikatakan di dalam ayat 17 di sini bahwa mereka berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Artinya orang Kristen yang suam-suam kuku adalah orang Kristen yang dikuasai oleh gaya hidup materialistis. Apa itu materialistis? Artinya orang Kristen seperti ini menganggap harta sebagai pusat kebahagiaan. Maka tujuan hidupnya adalah untuk menumpuk kekayaan. Tujuan hidupnya adalah bahwa harta menjadi segala-galanya. Orang Kristen yang suam-suam kuku seperti ini adalah menjadikan kekayaan atau nilai hidupnya dinilai dari harta benda yang dimiliki. Orang seperti ini menganggap bahwa harta itu sebagai tolak ukur atas perkenanan Tuhan atas seseorang. Mereka menganggap kalau banyak uangnya itulah yang diberkati Tuhan. Kalau banyak hartanya, banyak kekayaannya, banyak hal-hal yang dunia ini tawarkan ada pada dirinya, itulah yang disebut berkat Tuhan. Orang seperti ini di hadapan Tuhan adalah orang yang suam-suam kuku, membanggakan harta dunia melampaui Tuhan sendiri, membanggakan harta dunia melampaui kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Artinya hidupnya berpusat kepada uang, tetapi mereka ibadah. Berpusat hidupnya kepada kekayaannya, tetapi memang dia agamanya Kristen. Inilah yang disebut dengan suam-suam kuku, dan ini tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita berbicara tentang jemaat di Laodikia, Laodikia ini pada zaman gereja dulu merupakan pusat pertambangan minyak, pusat perkembangan ilmu kedokteran, pusat perdagangan kalangan atas, pusat atau kota dengan perputaran uang yang paling besar. Artinya memang Laodikia ini adalah pusat daripada keuangan dunia. Bahkan keuangan negara pada waktu itu sangat banyak berputar di daerah ini. Oleh karena itu maka orang-orang di Laodikia ini menyibukkan dirinya kepada kekayaan,
memusatkan dirinya kepada pekerjaan, memusatkan dirinya kepada harta, menumpuk harta, mengumpulkan harta, itu menjadi prioritas mereka. Memang mereka masih orang Kristen, tetapi mereka menjadikan kekayaan, mereka menjadikan segala kemewahan, mereka menjadikan bahwa kehidupan modernisme menjadi pusat, menjadi nilai, menjadi sesuatu yang paling berarti dalam diri mereka. Bukankah demikian juga bahwa ada orang-orang Kristen di masa kini, bahwa mereka menjadikan pekerjaan, menjadikan ilmu pengetahuan, menjadikan perdagangan, menjadikan uang dan harta segala-galanya menjadi fokus utama dalam perjalanan hidup. Orang-orang yang seperti inilah yang disebut dengan suam-suam kuku. Dan Tuhan tidak berkenan atas sikap yang mengagungkan harta melampaui Tuhan. Menjadikan harta segala-galanya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan harus dikasihi lebih dari hal apapun. Tuhan harus ditempatkan sebagai yang terutama, melampaui kekayaan, melampaui harta benda, melampaui usaha dan hal apapun. Orang yang menempatkan segala sesuatu yang berpusatkan kepada harta melampaui Tuhan, maka Tuhan katakan di sini akan dimuntahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, maka mau sampaikan melalui perenungan kita pada sesi ini, pencapaian apapun yang kita capai tanpa Tuhan adalah sia-sia dan itu sampah. Apapun yang kita kumpulkan, apapun yang kita raih, tetapi tanpa Tuhan, tanpa perkenanan Tuhan, tanpa Tuhan hadir berkenan atas hidup kita, maka sesungguhnya kita orang yang paling sial. Kita orang yang paling memiliki kesia-siaan dalam hidup. Oleh karena itu, maka Tuhan menghendaki supaya kita menjadikan Tuhan lebih berarti, lebih berharga, lebih utama dari hal apapun yang ada di dunia. Tuhan tidak mau bahwa kita berbakti kepada Tuhan setengah-setengah. Seperti Laodikia, memang mereka masih melayani, mereka masih beribadah, tetapi hanya tampilan luar, tidak benar-benar dari hati mereka. Sebab bagi hati mereka, harta segala-galanya, uang segala-galanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, moto gereja Tuhan seharusnya kita belajar dari Filipi pasal 3 ayat 7 sampai dengan 11. Ini merupakan moto Rasul Paulus. Dikatakan dia begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Rasul Paulus mengajarkan dan meneladankan kepada kita bahwa pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kita lebih mulia daripada segalanya. Artinya kita harus menempatkan Yesus lebih utama di atas segala-galanya. Yesus harus menjadi pusat kehidupan kita. Yesus harus menjadi nilai termahal, terbaik, terindah, teragung dalam hidup kita, melampaui segala hal apapun. Maka dikatakan oleh Rasul Paulus, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Artinya bagi Paulus tidak ada hal yang lebih berharga selain daripada memiliki Kristus dan dia menjadi milik Kristus. Tidak ada yang lebih indah bagi Rasul Paulus selain daripada dia bersekutu dengan Tuhan, melayani Tuhan, berbakti kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan, bersama dengan Tuhan tiap-tiap hari dalam hidupnya. Seharusnya ini menjadi moto kita, bahwa kita pun sebagai gereja Tuhan, di tengah segala kesibukan kita, di tengah profesi kita, di tengah-tengah usaha kita,
Kita harus tetap menjadikan Tuhan segala-galanya bagi kita. Tuhan lebih utama dari semuanya itu. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan dari gereja Tuhan di masa kini. Tetapi kalau kita menjadikan bahwa pekerjaan kita, harta kita, diri kita menjadi pusat hidup kita, kekayaan kita menjadi pusat kehidupan kita, maka kita menjadi orang yang suam-suam kuku di hadapan Tuhan. Dan orang yang seperti ini dimuntahkan oleh Tuhan, ditolak oleh Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi Kristen yang sesungguhnya. Kristen yang suam-suam kuku juga adalah Kristen yang dikuasai kesombongan. Dikatakan di sini, aku tidak kekurangan apa-apa, ayat 17. Artinya bahwa kalau segala sesuatu akan kebutuhan hidupnya mampu dia penuhi, berarti dia tidak membutuhkan apapun dalam hidupnya lagi. Benar-benar dia sombong, benar-benar dia congkak, benar-benar dia membanggakan dirinya. Sombong berarti merasa tidak butuh Tuhan. Aku sudah cukup semuanya, tanpa Tuhan pun aku bisa. Aku miliki harta, ini cukup buatku. Ini sombong, merasa tidak butuh Tuhan. Orang sombong itu merasa tidak butuh orang lain. Aku bisa menghidupi diriku sendiri. Aku makan dari keringatku, enggak butuh orang lain aku hidup. Ini Kristen yang suam-suam kuku, dikuasai oleh kesombongan. Dikuasai kesombongan berarti kemampuan sendiri menjadi pusat kehidupannya. Dan ini sangat-sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita untuk bergantung kepadanya. Tuhan menciptakan kita untuk saling membangun dengan orang lain. Jadi Tuhan tidak menghendaki ada orang Kristen yang egois, berpusat pada dirinya, berpusat kepada keangkuhannya, berpusat kepada keinginannya. Dikatakan mereka, aku tidak kekurangan apa-apa. Artinya, aku makan karena aku kerja. Aku bisa mencukupi segala kebutuhanku. Aku tidak butuh Tuhan. Aku tidak butuh orang lain. Aku punya kemampuan yang bisa bekerja untuk diriku sendiri. Walaupun secara keagamaan, mereka agama Kristen. Orang-orang seperti ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang seperti ini disebut sebagai orang yang suam-suam kuku. Dan ini akan dimuntahkan oleh Tuhan kita. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bagi Tuhan, rendah hati nilai yang sangat dinantikan dari kita. Kecongkakan itu akan mendatangkan penentangan dari Tuhan. Mari kita melihat di dalam Alkitab. Ada beberapa bukti Alkitab tentang congkak yang dihukum Tuhan. Lucifer, karena dia ingin menyamai Allah yang maha tinggi di surga, akhirnya dia diusir dari surga. Ini bukti bahwa congkak dihukum oleh Tuhan. Kita tahu Nebukadnezar, ketika dia membanggakan segala kemegahan, kebesaran, keagungannya, akhirnya Tuhan merendahkan dia. Dia menjadi seperti hewan yang makan rumput, tinggal di padang gurun, menjadi seperti hewan. Tuhan merendahkan. Kaisar Nero, dia menyombongkan diri, dia bangga atas puji-pujian orang lain. Akhirnya dia ditampar Tuhan dan dia mati. Ada di Kisah Rasul 12 ayat 20-23. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong di hadapan Tuhan akan direndahkan oleh Tuhan. Dan orang-orang congkak ini, orang-orang yang menyombongkan diri di hadapan Tuhan, di hadapan orang lain, akan dimuntahkan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak berkenan atas kehidupan kekristenan yang suam-suam kuku, di mana dia dikuasai kesombongan. Tuhan tidak berkenan. Tuhan mau orang yang rendah hati, orang yang sungguh-sungguh menempatkan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, berbuat yang terbaik untuk Tuhan, berbuat yang terbaik untuk sesama, di tengah-tengah kehidupannya. Dalam sejarah Alkitab, orang-orang sombong direndahkan, dijatuhkan, sampai mereka sadar. Tetapi kalau tidak, maka mereka menjadi orang yang akan binasa oleh kesombongan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita keluar dari suam-suam kuku? Bagaimana kita bisa keluar dari hidup yang berpusat pada diri sendiri? Bagaimana kita keluar dari hidup yang bergantung kepada kekayaan?
Bagaimana kita bisa keluar dari kehidupan yang tidak memiliki pendirian yang benar, yang jelas, yang tegas di dalam Tuhan? Di mana kita menjadi suam-suam kuku? Yang pertama adalah, jadikan firman Tuhan sebagai harta terindah dalam hidup dan rela bayar harga untuk menerima firman Tuhan tersebut. Wahyu pasal 3:18, Ku menasihatkan engkau, aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Di sini dikatakan membeli emas, minyak, dan pakaian putih dari Tuhan. Membeli artinya rela bayar harga untuk mengikuti kehendak Tuhan. Membeli artinya rela bayar harga untuk membeli, untuk mengikuti kehendak Tuhan. Artinya, orang akan keluar dari suam-suam kuku kalau hidupnya mau meninggalkan segala kesombongan, kecongkakan, mau meninggalkan cintanya kepada dunia yang melampaui Tuhan itu, dengan menggantikan bahwa dia menjadi pribadi yang mencintai Tuhan. Maka dikatakan, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan, supaya engkau membeli pakaian yang putih untuk dipakai, supaya engkau membeli minyak untuk melumati matamu. Membeli di sini artinya rela bayar harga untuk mengikut kehendak Tuhan. Artinya harus meninggalkan sesuatu yang menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan, yaitu kesombongan, yaitu kebanggaan akan kekayaan, jiwa materialisme, jiwa hedonisme harus ditinggalkan, harus ditanggalkan kalau mau ingin hidup sebagai orang Kristen yang benar. Jadikan firman Tuhan sebagai harta terindah dalam hidup. Dan untuk firman itu sendiri, kita harus rela bayar harga. Dengan cara bagaimana? Kita harus rela menanggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita harus menanggalkan kebanggaan-kebanggaan dunia. Kita harus menanggalkan segala kesombongan, keangkuhan. Kita harus menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Tunduk di hadapan firman Tuhan. Maka dikatakan, membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan. Membeli daripada Tuhan pakaian yang putih. Berbicara tentang kita siap dikoreksi. Kita siap dibaharui oleh firman Tuhan itu. Ada kerelaan, ada ketundukan, ada pengabdian, ada penyerahan untuk dikoreksi oleh firman Tuhan itu tiap-tiap hari. Inilah cara untuk keluar dari suam-suam kuku, dan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan dari setiap orang-orang Kristen, dari setiap kita yang mengaku sebagai Kristen. Yang kedua, bagaimana kita keluar dari suam-suam kuku adalah tunduk rendah hati kepada teguran Tuhan yang keras. Orang yang ditegur oleh Tuhan harus menerima teguran itu dengan rendah hati. Jangan mengeraskan hati. Wahyu pasal 3:19 dikatakan, barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Relakan hati kita. Dan mari bertobat, tinggalkan segala sesuatu yang buruk yang menjadi penghalang untuk kita dekat kepada Tuhan. Jadi tunduk, rendah hati kepada teguran Tuhan. Sekalipun teguran itu keras, kita harus terima dengan rendah hati. Karena teguran Tuhan, bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan sedang merencanakan yang terbaik bagi kita, hidup kekal. Tuhan menghajar kita karena Dia mengasihi kita. Oleh karena itu, maka sikap orang Kristen terhadap teguran Tuhan adalah kerelaan hati dan kesediaan untuk bertobat. Oleh karena itu, maka kita orang Kristen akan keluar dari sikap yang suam-suam kuku. Kalau hati yang adalah pusat kehidupan kita telah dipenuhi, telah diisi, telah dikoreksi, telah diperbaharui oleh firman Tuhan tiap-tiap hari. Firman Tuhan akan membarui hati kita saat kita rela untuk tunduk di hadapan Tuhan. Saat kita rela untuk meninggalkan segala tabiat-tabiat kita yang lama. Artinya, keluar dari suam-suam kuku, tidak ada cara lain. Rela hati,
rendah hati, dan bertobat. Oleh karena itu, Tuhan sangat senang kepada orang yang bertobat. Maka syarat keselamatan yang pertama adalah harus bertobat. Bertobat artinya menjadikan Kristus sebagai pusat hidupnya. Bertobat berarti meninggalkan kehidupan yang tidak berkenan kepada Kristus. Bertobat berarti menjadikan Kristus penguasa, pemilik, Tuhan atas seluruh hidupnya. Dan memberikan hidupnya untuk melakukan kehendak Tuhan, kehendak penguasa, kehendak pemilik kehidupan dirinya sendiri itu. Itulah yang disebut bertobat. Dan ini terjadi karena ada kerelaan hati, ada kerendahan hati, ada ketundukan, ada keterbukaan, ada penyerahan yang sungguh kepada Tuhan. Dan inilah jalan keluar supaya kita lepas dari sikap kehidupan yang suam-suam kuku. Yang berikut, bagaimana kita bisa keluar dari suam-suam kuku? Buka hati kepada Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, pemilik, dan penguasa dalam hidup. Dan ini bisa dikatakan kita harus memiliki kedisiplinan rohani yang baik. Kedisiplinan rohani yang baik, rutin baca Alkitab, rutin bersaat teduh, rutin beribadah, dan berkomitmen melakukan kebenaran firman Tuhan tiap-tiap hari. Maka dikatakan Wahyu pasal 3 ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Buka hati kepada Kristus. Dengarkan suara daripada panggilan Tuhan. Buka pintu hati kita. Persilahkan Tuhan masuk menjadi Tuhan, menjadi penguasa dalam hidup kita. Dan biarkan Tuhan memberikan hidangan-hidangan yang menyegarkan hidup kita, yang memuaskan hidup kita, dan kita pun menjadi pribadi yang menyenangkan dan yang memuliakan Tuhan kita. Dan ia bersama-sama dengan aku, dikatakan. Oleh karena itu, maka kita akan keluar dari suam-suam kuku kalau memang hati kita benar-benar ditempati oleh Tuhan menjadi penguasa. Hidup kita benar-benar dipimpin, dikontrol, dikendalikan, dikuasai oleh Tuhan seutuhnya. Dan kita menundukkan segala keberadaan hidup kita di hadapan Tuhan, maka kita akan keluar, kita akan lepas dari kesuam-suam kukuan. Maka kita menjadi orang Kristen sejati, Kristen yang menyenangkan hati Tuhan, Kristen yang memberkati, Kristen yang menjadi garam, Kristen yang menjadi terang bagi dunia ini. Oleh karena itu, mari kita orang Kristen benar-benar menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, menggantungkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita menjadi Kristen sejati? Kita tidak menjadi Kristen yang suam-suam kuku. Kristen suam-suam kuku dimuntahkan oleh Tuhan. Tetapi Kristen sejati akan diberkati oleh Tuhan. Dikatakan, duduk bersama Yesus di dalam kerajaan surga. Inilah berkat bagi orang Kristen sejati. Inilah berkat bagi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Mari kita baca Wahyu 3:21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada berkat yang sangat indah, yang sangat luar biasa, yang sangat agung, yang sangat ajaib disediakan oleh Yesus kepada kita yang sungguh-sungguh mengalami kasih-Nya dan memberikan hidup kita hidup di dalam anugerah-Nya. Oleh karena itu, berhentilah kita menjadi Kristen yang suam-suam kuku. Mari kita menjadi Kristen yang sejati, Kristen yang memuliakan Tuhan, Kristen yang memusatkan hati kita kepada Tuhan, bukan kepada dunia, bukan kepada harta, bukan kepada ketenaran, bukan kepada sesuatu hal yang ada di dunia ini. Tetapi kita mengikatkan hidup kita kepada Tuhan, mengarahkan hidup kita kepada visinya Tuhan. Maka kita menjadi orang yang paling berbahagia. Karena Tuhan akan mendudukkan kita bersama-sama dengannya di dalam tahtanya, di dalam kerajaan surga yang agung, yang mulia, yang besar itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus, penguasa kita, sudah menjanjikan ini, menjaminkan hal ini kepada kita. Oleh karena itu, mari kita menjadi Kristen yang sejati.
Apapun yang menjadi profesi kita di dunia ini, itu bukan tujuan, itu bukan nilai, itu bukan harga hidup kita. Tetapi itu adalah anugerah Tuhan. Sampai akhirnya kita akan mengalami anugerah Tuhan, keselamatan, mengalami hidup kekal di dalam kerajaan surga selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadilah Kristen yang sejati. Jangan kita menjadi Kristen yang suam-suam kuku. Karena Tuhan benci, Tuhan akan muntahkan orang-orang yang hidup sebagai Kristen suam-suam kuku. Terima kasih sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya kita menjadi orang Kristen yang benar-benar menempatkan Tuhan, mengagungkan Tuhan, membesarkan Tuhan di dalam hidup kita tiap-tiap hari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.